Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di channel tercinta kita, tentunya SMPT Rahmania Boarding School. Berjumpa lagi dengan kakak Kamutia dalam kegiatan kepramukaan. Hari ini kakak tidak akan menjelaskan materi tentang kepramukaan, tapi kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat sesuatu. Sesuatu apa itu? Yuk ikut kakak untuk membuat sesuatu. Pertama, kakak akan memperlihatkan dulu alat dan bahan yang harus kalian siapkan di rumah. Pertama, ada kertas Yasmin. Kertas Yasmin ini merupakan bahan pokoknya, bahan utamanya. Kalian bisa menggunakan kertas HVS warna, karton, ataupun kertas origami. Pokoknya segala jenis kertas bisa digunakan. Ada gunting, ada lem lilin, ada pita Jepang, atau bisa menggunakan tali rapia ataupun semisal solatif. Ada lem fox dan juga ada alat untuk menggunakan lem lilinnya. Oke, kalau jika tidak punya lem ini bisa menggunakan lilin ya, jadi nggak perlu khawatir. Lem lilin bisa dibakar menggunakan lilin asal di bawah pantauan orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Siap mengikuti apa saja yang akan kakak buat? Mari kita mulai sekarang. Pertama, kalian siapkan dulu kertas Yasminnya. Yasminnya boleh kalian beli di di toko-toko fotokopi, toko-toko kertas ataupun yang lainnya. Atau kalau misalkan bingung bisa langsung ke Shopee ataupun ke online shop yang lainnya untuk membeli kertasnya. Pertama kita siapkan dulu kertasnya, kita lipat menjadi beberapa bagian. Pertama kita akan membuat kelopak bunganya ya kak. Nah, lipat, kita gunting ya agar lipatannya lebih kecil. Pertama kita akan membuat bunga mawar. Nah setelah ini kita lipat kembali lebih kecil lagi. Setelah ini dilipat kembali. Nah sampai ukuran segini baru kita akan membuat kelopaknya. Oke, kita buat kelopaknya. Kalau semisal kalian nih belum tahu ukurannya seperti apa, kita bisa menggunakan ukuran. Jadi kalian buat dulu nih terlebih dahulu kelopak yang sekiranya ukurannya seperti ini. Kemudian kita tempel, kita gunting deh. Oke, selesai. Akan seperti ini sama kelopaknya ya. Tidak masalah kalau misalnya agak miring sedikit, gak apa-apa. Yang penting bentuknya seperti ini. Nanti kan kita akan bentuk-bentuk juga ya. Kemudian kalau semisal kelopaknya sudah berbentuk seperti ini, kita gunting dulu. Nah, ini kan sudah sama. Tinggal digunting tengahnya saja seperti ini ya. Agar bentuknya seperti ini, kita gunting bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kelopaknya selesai dibuat, baru kita akan apa ya disebutnya ya, dilengkungkan seperti ini, dilengkung-lengkungan seperti ini, agar seperti kelopak. Boleh menggunakan spidol atau pulpen yang ada di rumah, jadi agar lebih gampang kita menggulungnya seperti ini. Nah, agar terlihat lebih alami ya. Nah, seperti ini hasilnya. Buat semua kelopak menjadi berbentuk seperti ini. Pun dengan yang kecil ya, jangan lupa kita buat ukuran yang lebih kecil. Nih, perbandingannya yang kecil dengan yang besar. Yang kecil juga sama, dilengkungkan seperti ini agar terlihat seperti kelopak asli ketika nanti kita membuatnya. Jika sudah, baru kita gunakan lem lilinnya. Lem lilinnya siapkan. Kalau semisal kalian punya tembakan seperti ibu, boleh digunakan, dinyalakan. Tapi hati-hati ya, ininya cukup panas, jadi pelan-pelan. Tapi kalau semisal kalian tidak punya lem tembak, kalian bisa menggunakan lem lilinnya, menggunakan lilin saja. Jadi dibakar ke lilinnya, setelah meleleh baru ditempelkan. Kalau lem lilin nggak ada, kalian bisa menggunakan lem fox.
Nah, lem fox ya. Jadi apa saja lemnya, tidak harus lem lilin. Oke, kita buat. Tadi kelopak yang sudah siap digunting dan dilengkungkan, kita lem tengahnya, simpan lemnya di sini sedikit saja. Jika sudah, kemudian kita tempel seperti ini. Nah, nanti akan melengkung kembali seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama di kelopak selanjutnya sampai beberapa kelopak. Jangan lupa ditekan ya, seperti ini. Dikasih lem sedikit, kemudian dilipat seperti ini, agak ditekan beberapa saat agar lemnya tidak langsung lepas. Seperti ini. Oke, belakangnya seperti ini ya. Lanjutkan untuk beberapa kelopak sampai cukup untuk satu bunga. Udah banyak ya. Kalau misal kalian nggak ada pulpen juga bisa pakai tangan kayak ibu gini. Hati-hati dengan lem lilin yang sudah mulai meleleh cukup lama karena akan panas di tangan ya, dan tangan bisa melepuh. Jadi perhatikan suhu lem lilinnya. Jika sekiranya terlalu panas, jangan langsung disentuh. Ini lem yang ibu gunakan, suhu lemnya masih cukup dingin, jadi ketika disentuh oleh tangan ibu pun tidak terlalu panas. Jangan lupa juga jika memang belum berani ataupun masih ada kekhawatiran dalam membuat ini karena menggunakan listrik dan lem lilin, kalian minta didampingi oleh orang tua kalian ya, agar terawasi. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak bisa kita prediksi, bisa ditangani oleh orang dewasa. Kita lakukan untuk beberapa kelopak. Bu, kemudian nanti tangkainya kita menggunakan apa? Tangkainya bisa menggunakan kertas daur ulang, bisa kertas HVS yang sudah tidak terpakai, kertas koran juga bisa. Jadi tangkainya tidak perlu mencari bambu asli ya. Kita buat saja dari apapun itu. Oke, untuk kelopaknya sudah cukup selesai. Kemudian kita membuat tangkainya. Oke, tangkainya ibu sudah siapkan kertas HVS. Jadi kalian seperti yang ibu tadi jelaskan ya, bisa menggunakan kertas HVS yang sudah tidak terpakai, atau bisa menggunakan karton atau koran yang ada di rumah yang sekiranya sudah tidak bisa digunakan kembali. Pertama, kita buat gulungan kecil. Seperti ingin menggulung kertas ya. Tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian kita gulung. Oke, kita gulung sampai selesai. Bisa sebenarnya satu HVS ini menjadi 2 tangkai, bisa kalian dibagi 2 kertasnya. Cuman ibu ini menggunakan 1. Jika sudah selesai, kembali gunakan lem untuk merekatkan si kertas, gulungan kertas ini seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini tangkainya. Oke, selesai. Mari kita buat bunganya. Pertama kita ambil beberapa helai bunga. Ini berantakan ya, kita rapikan dulu. Oke, kita fokus ke yang bagian sini dulu. Kita ambil beberapa kelopak bunga yang kecil, kemudian kita lem kelopak bagian bawah. Jika sudah cukup, kita tempelkan ke si kelopak bunganya, kemudian kita tekuk seperti ini. Nah, tekuk. Lakukan hal yang sama untuk beberapa kelopak yang lainnya.
di sisi yang berbeda ya lekukannya, jangan sisi yang sama. Lagi, untuk penggunaan kelopak kecil kita bisa menggunakan 4-6 kelopak. Nah, seperti ini. Sini ibu menggunakan 4 kelopak saja ya. Oke, sudah cukup. Seperti kuncup ya. Jika sudah, kita bisa menggunakan kelopak yang ukuran besar tadi yang sudah kita buat. Kita menggunakan kelopak yang ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi, kita taruh lem di bawah kelopaknya, kemudian kita rekatkan ke bagian tangkai bawahnya, kemudian tekuk seperti ini. Agak ditekan sedikit karena kan khawatir ketika kita melepas lemnya sudah ini ya terlepas, jadi ditekan seperti ini sebentar saja agar lemnya merekat kepada si tangkainya dan juga kelopaknya. Lakukan hal yang sama, lakukannya di beberapa sisi ya, tidak hanya di satu sisi. Seperti ini. Kemudian lagi ini sudah mulai terlihat ya, ini bisa kita tekuk. Oke, ini baru lapisan kedua. Ini kan tadi yang pertama untuk kelopak kecil, kelopak besarnya di lapisan kedua. Kemudian kita mulai ke lapisan ketiga agar semakin terlihat seperti bunga mawar. Di sisi yang kosong ini ya, jangan di belakang sini, tapi diusahakan tempel di sisi yang seperti ini agar menutupi. Nah, agar lebih terlihat juga nih lekukan-lekukan si kelopaknya. Jadi akan tampak seperti bunga asli. Kegiatan ini lumayan loh, bisa kalian lakukan di rumah. Semisal kalian lakukan ketika hari-hari spesial, ketika hari ibu, hari ayah, ataupun misalkan hari yang lainnya. Karena kan masih pandemi ya, keluar rumah juga sulit, membeli bunga juga agak sedikit susah karena beberapa tempat masih PSBB. Jadi kita buat saja di rumah bunganya. Insya Allah kalau semisal kita niatnya ingin memberi karena ikhlas dan hasil usaha sendiri, pasti yang menerimanya pun akan senang hati diberikan bunganya. Lakukan terus di beberapa sisi. Oke. Jangan lupa ya, di bagian bawahnya ditekan agar lemnya tidak langsung lepas. Jadi lemnya agar merekat terlebih dahulu. Baru jika sudah memang merasa lemnya sudah cukup merekat ke dalam tangkai, dilepas. Jadi bunganya seperti ini. Ini mawar kuning ya ceritanya. Kalau mau warna merah boleh. Kalian bisa menggunakan beberapa jenis karton atau kertas jasmin yang memiliki beberapa warna, bisa merah, kuning, hijau, dan lainnya. Ibu sudah membuat banyak ya. Ini satu contohnya dan ini adalah contoh satu buketnya. Tara! Jadi semalaman nih ibu buat bunga ini hanya untuk kalian ikutin dan kalian praktikkan. Jadi kalau banyak seperti ini tampak bagus ya. Semisal, Bu, saya kan ikhwan, gak mau warnanya kuning merah gini. Bisa menggunakan warna bunga hitam merah. Jadi ada sisi maskulinnya juga nih. Bebas pokoknya kalian mau buat bunga apapun. Warna merah, warna kuning. Nah ini, gimana sih Bu cara kita merangkainya? Ini kan bunga yang ini sudah ibu rangkai nih. Nah sekarang kita ikat. Makanya tadi ibu bilang ada pita. Tadi kan sudah dirangkai. Nah gimana cara merangkai ini selanjutnya? Ini cantik juga ya bunganya. Kita rangkai aja, nggak usah banyak-banyak. Segini juga sudah cantik. Kita ikat nih, kita rangkai menggunakan si pita Jepang tadi. Sebenarnya nggak usah pita Jepang sih, karena ibu punya pita Jepang, jadi ibu gunakan pita yang ada saja.
Kalian bisa menggunakan tali rapia, pita biasa juga bisa, ataupun solatif juga bisa. Ini diikat agar fungsinya si bunganya, si tangkainya tidak gerak-gerak. Nah, kan kita bisa kunci. Selesai. Kalau semisal kalian mau menggunakan pita untuk tangkainya menutupi warna tangkai putih, kalian bisa menggunakan pita warna hijau agar terlihat seperti tangkai asli. Itu ya, ini merupakan proses atau cara membuat bunga menggunakan kertas yasmin. Cantik ya, kalian juga bisa, ibu yakin kalian bisa membuatnya di rumah. Orang tua kalian pasti bangga. Bisa juga disimpan di vas bunga. Tuh, tada, cantik ya. Yang cowok juga jangan mau kalah ya, pasti bisa. Nanti kan bisa diberikan kepada umi abinya ketika hari spesial atau ketika ulang tahun umi abinya. Pasti umi abinya bakal seneng banget nih dikasih bunga karya kalian, karya anaknya sendiri. Nih ya, nanti ini nih, kayak gini bisa simpan di vas bunga agar lebih cantik. Kayak gini kalian bisa, yang besar ini kalian bisa tutupi dengan kertas coklat ataupun apapun agar menutupi si tangkai-tangkai putihnya. Oke, untuk bunga, terlihat muka ibu? Untuk bunga mawar ala-ala kita, ala-ala bohongan tapi semoga cinta kalian ke umi kalian abadi, seperti kertas ini yang nggak mudah layu ya. Kita akan membuat bunga untuk mendekor dinding. Jadi ini kan baru untuk mendekor vas bunga ataupun rumah kalian atau pada orang spesial. Selanjutnya ibu akan membuat bunga untuk mendekor dinding kalian, dinding kamar kalian ya. Oke, lanjut. Nah, berikut alatnya masih sama, hanya saja ukurannya yang berbeda. Tadi kan tadi ukurannya seperti ini ya, bunga mawarnya. Nah, untuk dekor kamar, bunga dinding itu lebih besar ukurannya seperti ini. Kita buat 3 ukuran. Ada ukuran kecil, ada ukuran sedang, dan juga ada ukuran besar. 3 ukuran ini kita gunakan untuk membuat bunga besar. Oke, jika kalian sudah membuatnya, kita lakukan seperti hal yang tadi sama. Kertasnya kita lekukan terlebih dahulu. Nih, lekukannya agar lebih rapi. Kalian bisa menggunakan lem kertas ataupun beberapa item lainnya ya, seperti ini. Nah, ini agar seperti ini. Ada lekukannya, tampak samping, tampak depan, dan tampak belakang. Lakukan hal yang sama untuk beberapa bunga lainnya. Kemudian yang bunga sedangnya bisa langsung ya, langsung beberapa, tidak perlu satu-satu. Kalau satu-satu juga nggak masalah, tapi nah, kali ini kita akan membuat bunga yang bisa didekor di dinding. Di sini ada 3 jenis kelopak yang sudah ibu buat. Ada kelopak kecil, ada yang kelopak sedang, dan juga ada yang kelopak berukuran besar. Seperti tadi ya polanya. Kemudian kita perlu gunting juga. Oke, sebelumnya ayo kita siapkan dulu kertas bagian bawahnya. Kita buat persegi 6. Persegi 6 ala-ala aja ya, persegi 6-nya nggak usah persegi 6 yang ukurannya semua sisi sama. Seperti inilah ya, persegi 6, bener kan persegi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar. Nah, sekarang siapkan dulu kelopak yang besarnya. Oke, kita mulai lagi. Lem bagian bawah kelopak bunga. Setelah itu tempel di setiap sisinya. Ini. Tunggu beberapa saat ya, ditekan agar lemnya bisa langsung merekat ke si kertasnya. Kemudian lakukan yang sama untuk setiap sisi sisi perseginya. Ini dilem.
Berarti kita membutuhkan 6 kelopak ya, karena kita membuat 6 persegi. Kalau semisal butuh 8 kelopak ya tinggal buat saja 8 persegi agar lebih mudah. Bu, boleh nggak buat persegi 6 saja? Semisal kertas bawahnya bentuknya lingkaran saja. Tidak masalah, boleh. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. 4. Kemudian kelopak selanjutnya lem lagi di sini, kemudian tempel di sisi selanjutnya. Oke, kelopak yang terakhir tempel. Selesai. Ini bagian bunga yang kelopak yang pertama ya, yang bagian bawahnya. Kita kemudian menggunakan kelopak yang berukuran sedang untuk lapisan keduanya. Lakukan hal yang sama. Bagian belakang bunga atau kelopak kita beri lem, kemudian kita tempelkan di sisi yang ini ya, sisi yang masih kosong kita tempelkan seperti ini. Nah, tekan beberapa detik agar tertempel. Lakukan hal yang sama. Oke, untuk lapisan keduanya sudah selesai. Sekarang kita menggunakan kelopak paling kecil untuk lapisan terakhirnya. Tempel lagi di beberapa sisi seperti ini ya. Jadi sisinya gunakan sisi yang sebagian ini. Jangan bagian sisi yang pas bagian kelopak bunganya. Agar terlihat gelombang-gelombang kelopaknya. Ini gelombang-gelombang. Agar lebih apa ya, garis-garis bunganya lebih tampak terlihat saja, tidak monoton. Oke, untuk kelopak terakhir sudah selesai. Kita singkirkan dulu. Kita akan membuat bagian ala-ala putik bunganya. Ini simpan. Nah, ini dia. Kita siapkan kertas tadi yang berukuran HVS, boleh kertas apapun. Kalau bisa putik bunganya berbeda dengan bunga yang sudah tadi kita buat ya, agar ada gradasi warna, jadi tidak pucat warnanya. Kita gunakan warna merah. Pertama gunting dulu kertas HVS bagi 2, kemudian kita lipat. Oke, kita mulai. Kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini ya. Lipat menjadi 2 bagian. Jika sudah dilipat, kita gunting bagian ininya. Gunting perlahan-lahan. Hati-hati jarinya jangan sampai tergunting ya. Nah, sampai segini saja kira-kira. Jadi jangan sampai semuanya ya, tapi sampai sini saja. Ulangi hal yang sama sampai kertasnya tergunting semua. Oke, lakukan terus sampai tara. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi ini sudah tergunting semua. Jika sudah tergunting semua, kita buka. Nih, akan seperti ini jadinya. Tadi kan lipatannya seperti ini. Kita balik lipatannya menjadi yang tadi di luar jadi di dalam, yang di dalam jadi di luar. Oke, kita lipat seperti ini. Nah, agar tidak gerak-gerak, kita lem nih bagian sisinya. Ini kenapa tidak digunting sampai ujung? Agar ada tempat untuk memberikan lem di sini. Terus ya.
Hati-hati ya ketika mengelem, perhatikan jari kalian, khawatir ketika kalian membuat bunga sambil ngobrol atau malah sambil nonton sinetron, terus tiba-tiba tangannya melepuh kena lem lilin tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terlem ya, sudah rapi, baru kita gulung-gulung. Kita gulung seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa berikan lem juga di sini agar tidak mudah lepas. Oke. Terus putar. Sebenarnya tutorial di YouTube pun banyak ya, kalian bisa cari referensi. Ibu kan hanya memberikan satu jenis kelopak saja. Di YouTube itu banyak sekali jenis-jenis kelopak bunga yang lebih cantik tentunya dan sesuai selera kalian. Oke, terus gulung. Di ujung jangan lupa diberikan lem. Tempelkan, hati-hati dengan tangan kalian karena cukup panas seperti ini. Jika sudah, kita bisa mengembangkannya. Oke, jika sudah, kita bisa simpan di sini ya. Nah, nanti akan terlihat cantik tuh. Jadi warnanya tidak pucat. Nah, jangan lupa dilem juga agar langsung merekat. Lemnya ini agak cukup banyak ya, karena posisi si kertasnya pun tidak rata. Nah, oke. Contohnya. Berikut merupakan beberapa contoh bunga yang sudah dibuat ya dengan berbagai warna yang tentunya cantik juga. Oke, ini merupakan hasil dari bunga-bunga yang sudah Ibu buat. Cantik ya, bisa kita tempel nih, sudah siap kita tempel di dinding kamar kalian. Bunga ini bisa kalian gunakan untuk mendekor apapun, semisal acara ulang tahun, acara khitanan adiknya bisa. Jadi yang ikhwan jangan khawatir, kalian bisa nih jadi mungkin vendor sepupu kalian ketika sepupu kalian akan mengadakan khitanan ataupun sedang ulang tahun. Jadi kalian bisa buka usaha di rumah. Jadi PJJ tetap menghasilkan uang kalau semisal kalian mau membuat usaha kecil-kecilan, bisa lah ya. Dan akhwat pun bisa nih mempercantik kamarnya menggunakan ini. Oke, ini contoh saja ya, kita tempel di dinding. Nih, Ibu menggunakan bunga yang besar dulu. Bawahnya seperti ini tuh ya, kata Ibu bilang kalau mau 8 kelopak tinggal menggunakan persegi 8. Lem. Setelah ini kita tempel di dinding, bisa menggunakan lem lilin. Kemudian ada juga ya, kalau kalian tahu ada lem yang untuk khusus dinding, jadi tidak merusak dindingnya. Oke, kita gunakan lem. Ini warna hitamnya. Kalau semisal mau didekor ala-ala juga bisa. Yang ini warna kuningnya ya, yang barusan kita buat. Tempel. Dadah, sudah deh jadi. Untuk ukuran untuk jenis dekorasinya disesuaikan dengan dengan kalian. Semisal kalian mau mendekornya bentuk segitiga, mendekornya bentuk lingkaran ataupun sebagainya, itu sesuai dengan kesukaan kalian atau sesuai dengan kalian sukanya bentuknya kayak gimana. Kalau Ibu karena di sini adanya dinding panjang, jadi memanjang saja ya ke bawah. Ini dia hasilnya, tada! Ini hasil bunganya yang tadi. Banyak ya. Ini hasil bunga dekor dindingnya. Jadi kalau semisal kalian mau memberikan hadiah untuk orang-orang spesial, entah itu keluarga, teman, ataupun sanak saudara, bisa membuatnya di rumah dan terlihat cantik ya, tidak murahan, masih terlihat cantik, masih terlihat indah, dan masih terlihat mahal juga. Untuk tugasnya,
Ibu ingin kalian membuat bunga salah satunya saja. Kalau semisal mau buat bunga seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau semisal mau buat bunga yang dekor untuk dinding juga tidak apa-apa. Asal seperti yang sudah-sudah diposting di IG kalian, kemudian cantumkan jangan lupa hashtag SMP IT Rahmania Boarding School dan juga IG Pramuka kita. Oke. Sudah selesai, sudah banyak sekali ya ilmunya, insya Allah bermanfaat untuk kalian. Kalau semisalkan masih kecepatan, bisa di slow motion videonya untuk memperlihatkan bagaimana sih proses membuat bunga buket ataupun bunga yang ditempel di dinding. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, sampai jumpa.